Alhamdulillah, kita telah mendengarkan dari saudara kita Ustadz Zikrullah tentang bagaimana pentingnya kita memikirkan keadaan saudara kita muslimin agar keimanan kita sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita telah mengambil pelajaran dari apa yang telah beliau ketahui, bahwa sesungguhnya tidaklah datang penjajah tersebut kecuali kesalahan dan kekurangan ada pada kita umat Islam. Tiada lain karena jauhnya kita dari Allah dan Rasul-Nya lah yang membuat mereka, para musuh-musuh Allah, bisa menguasai kita, menjajah kita, bahkan menghinakan kita. Maka dari itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pencinta Nabi Muhammad, para pengidola Rasulullah, para pembela syariat Nabi Muhammad, selalu junjung tinggilah sunnah-sunnah beliau, dan junjung tinggikanlah syariat beliau agar senantiasa kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan untuk menjaga keimanan kita dan keimanan segenap umat Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Fudail bin Iyad dari sanad muttasil, bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda bahwa sesungguhnya idza adzamat ummatid dunya dhahabat au nuzi'a minhu haibatul Islam. Kita ini umat Nabi Muhammad sudah diberi satu keutamaan yang gak diberi keutamaan itu kepada umat-umat yang lainnya, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa ini umat mempunyai satu keistimewaan, yaitu nusirtu birra'bi masirata syahrin. Kita umat Nabi ini diberi kemenangan dengan rasa takut yang ada di hati mereka, orang-orang yang tidak beriman, dengan jarak 1 bulan lamanya. Mereka dahulu, orang-orang kafir, ketika menghadapi pasukan Islam, mereka senantiasa dirundung rasa takut, karena mereka para kaum muslimin, para orang-orang mukminin mempunyai hati yang bersambung dengan zat yang paling kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka umat Rasul SAW telah diikat hati mereka dengan ikatan yang tak akan pernah rantas dengan zat yang paling gawi, paling kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hinggalah senantiasa mereka diberi kemenangan dengan rasa takut ketika berhadapan dengan orang-orang yang beriman. Akan tetapi ketika hubungan tersebut putus dari Allah, rasa takut ini pun diambil oleh Allah. Idza 'azzamat ummati dunya, kata Nabi Muhammad, kalau umatku ini sudah lebih mengutamakan dunia daripada agama Allah, lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya, nuzi'a minhu haibatul Islam. Akan dicabut dari hati mereka kewibawaan Islam. Umat Islam kadang-kadang sudah nggak dihargai. Umat Islam nggak ditakuti, nggak ada wibawanya. Bukan karena umat Islam nggak punya senjata, para hadirin. Kemenangan Ashabul Badr hanya 313 orang dengan 1000 orang lebih tersebut bukan karena mereka mempunyai senjata yang canggih ataupun kekuatan, tapi mereka punya hati muttasil dan nyambung kepada Allah. Di hati mereka nggak ada ta'zim atau pelebihan ataupun pengagungan kepada dunia. Maka itu sebagian ulama yang kami dengar bahwa dulu di Palestina itu, na'udzubillah, umat Islam itu sudah nggak nyambung sama Allah. Pikirannya hanya dunia dan kesenangan duniawi dan syahwatnya. Hingga itu mereka pun akhirnya bisa dijajah, dihina oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kekuatan kita ini apabila kita nyambung dengan zat yang maha kuat. Kita jangan salah, dengan ekonomi kita yang bagus, kekuatan kita, power kita, senjata kita yang kuat, kita pasti menang. Enggak. Umat Islam dahulu menang bukan karena senjata, tapi mempunyai hati yang sambung dengan Allah dan mempunyai ikatan yang kuat dengan wasitahnya Nabi besar Muhammad. Maka itu saya ingatkan untuk para mahasiswa Universitas Kanjuruhan, khususnya kepada para dosen, bahwa sesungguhnya alhamdulillah majelis ini semoga bisa manfaat untuk para mahasiswa-mahasiswanya,
mempunyai ikatan kepada Allah dan tidak bersandar senantiasa kepada dunia. Kalau mereka hanya menuntut ilmu di Kanjuruhan ini 100% dunia dan dunia dan dunia, na'udzubillah, merosot umat Islam dengan pemikiran seperti itu, merosot umat Islam dengan keyakinan seperti itu. Maka Nabi mengingatkan, pokoknya nek wis umate Kanjeng Nabi niki kedanan dunya, nek wis umate Kanjeng Nabi ini tergila-gila dengan dunia, sibuk dengan dunia, jauh mereka dari masjid, jauh mereka dari majelis taklim, jauh mereka dari para alim ulama, nggak ada lagi kewibawaan untuk mereka di mata orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Monggo, agungkan Nabi besar Muhammad, idolakan beliau Rasulullah, tancapkan kecintaan kepada beliau di hati kita. Insya Allah kewibawaan agama ini senantiasa kita bawa sampai kelak nanti Allah akan meniupkan sangkakala hari kiamatnya, kita dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pertama. Yang kedua, wa idza tarakat ummati al-amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar hurimat minhu barakatil wahyi. Kalau umatku, kata Nabi Muhammad, sudah enggan lagi amar ma'ruf nahi mungkar, maka haram untuk mereka keberkahan wahyu turunnya Nabi Muhammad. Kalau kita sudah melihat kemungkaran dan kita bungkam, Nabi mengingatkan kalau yang namanya kemungkaran, wahai para pemimpin-pemimpin, kalian tanggung jawab dengan kepemimpinanmu, kalian tanggung jawab dengan kekuatanmu atas kemungkaran yang ada di tengah-tengahmu. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Mereka lah orang-orang yang tanggung jawab dengan kekuatan yang mereka miliki untuk menahi mungkar atau mencegah kemungkaran. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Wahai para alim ulama, kalian itu bukan corong-corongnya na'udzubillah kepentingan sesaat politik. Wahai para alim ulama, kalian adalah wasithah Nabi Muhammad SAW dengan umat. Wahai para alim ulama, mimbar tempatmu, bukan tempat-tempat untuk kampanye tempatmu. Kalau mereka para alim ulama sudah enggak lagi mengatakan yang hak adalah hak, yang batil dan batil, niscaya haram keberkahan wahyu Nabi Muhammad SAW. Maka itu para hadirin, kita diwajibkan nahi mungkar dengan lisan kita. Fa in lam yastati, kalau masih enggak mampu kayak kita umat jelata ini, fa biqalbih, minimal hati kita mengingkari yang namanya kemungkaran tersebut. Agar senantiasa keberkahan wahyu Nabi Muhammad kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir ini yang penting. Wa idza tasabat ummati, kata Nabi Muhammad. Nek wis umatku wis mulai caci mencaci satu dengan yang lain. Wa idza tasabat ummati sagotot min ainillah. Ini umat, kata Nabi Muhammad, kalau sudah saling caci mencaci satu dengan yang lain, pemahaman sedikit, mereka mempunyai perselisihan, sudah saling bermusuhan, mereka umat yang jatuh di mata Allah. Nek sik rebut ngurusi kunut ae. Nek sik rebut ngurusi tahlil ae. Mereka orang-orang yang jatuh di mata Allah. Sing ngate kunut-kunut to. Sing gak kunut ojo kunut. Sing penting sembahyang subuh. Sing ngate tahlil tahlilo. Sing gak tahlil monggo gak tahlil sak karepmu. Padha ae sing ditahlili gak ditahlili ya mati. Kalau umat masalah kecil tukaran gak nyopo, senantiasa mereka berpecah belah. Kata Allah, kata Nabi Muhammad, sagotot min ainillah. Mereka itu umat yang jatuh di mata Allah. Jangan lagi orang kafir, Allah pencipta kita pun sudah enggan dengan kita. Kalau ukhuwah persaudaraan di antara kita sudah remuk dan retak, naudzubillah min dzalik. Makanya sing ruwet-ruwet ngono-ngono didongakno cepet mati ya wis. Blenger ngrungokno niku. Didoakan ulama-ulama yang senang dengan ukhuwah dan persaudaraan. Semoga mereka senantiasa diberi panjang umur, sehat walafiat. Ulama sing ruwet-ruwet cepet mate. Gang ketam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo melalui majelis ini
Saya teringat guru saya mengatakan bahwa sesungguhnya qad takun nusrah li Masjidil Aqsa ja'at min indina. Jangan kau kira sebagaimana dikatakan kemenangan itu datang hanya dari mereka, tidak. Kadang ada doanya satu orang muslim yang ada di tengah majelis ini didengar oleh Allah. Kemudian Allah pun mewujudkan dengan kemenangan orang-orang Palestina menungsu orang-orang kafir tersebut. Tapi beliau juga mengingatkan kepada kita, para kaum muslimin, kadang kemenangan datang dari kita. Tapi juga kalian harus tahu, wa qad ta'akhkharatil nusrah bidzunubina. Tapi juga kadang-kadang mereka enggak menang-menang, bukan karena kesalahan mereka, tapi dzunub dan dosa umat Islam yang ada di tengah-tengah kita. Dan iku mangkane kita umat Islam senantiasa menjaga perintah Allah dengan harapan agar insya Allah umat Islam di dunia ini diberi kemenangan oleh Allah, diberi kesejahteraan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki Pak, makanya itu saat-saat sekarang ini Gaza seperti ini sungguh mengenaskan. Berapa tahun yang lalu pas tahun baru, pas juga Israel menggempur Gaza. Di saat mereka orang-orang Israel ngebom Gaza ataupun Palestina, dor Dek Malang mercon ngamini dor waladhdallin amin. Bom yang ada di Palestina diamini umat Islam dek mercon, dek batu, dek Malang. Loh, mestinya mereka itu, katanya ulama, Sayyidina Umar bin Khattab itu nggak pernah senyum ketika mendengar ada musibah didatang orang-orang kafir. Salahuddin Al-Ayyubi itu nggak pernah senyum, merengut toh. Kemudian ditanya, lima lam tabtasim ya Salahuddin Al-Ayyubi. Wahai Salahuddin, aku nggak tahu mesem itu apa sih? Merengut. Jawaban beliau, kaifa adhak, kaifa abtasim wal quds biyadis solibiyin. Gimana saya bisa senyum? Gimana saya bisa senang dan tertawa kalau kami melihat Quds, Masjidil Aqsa masih di tangan mereka para orang-orang. Saya nggak bisa senyum. Sebelum saya memerdekakan Al-Quds ataupun Masjidil Aqsa, saya nggak akan senyum. Hingga akhirnya datanglah nusrah dan kemenangan yang akhirnya saat itu Masjidil Aqsa dikuasai oleh umat Islam. Tapi kembali lagi umat Islam, kedanan donya mana? Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, masyirku akhafu alaikum. Kata Nabi, aku gak wedi sampean melarat, saya gak takut kalian syirik. Hei, rungokno. Kata Nabi Muhammad, saya gak takut umat saya syirik. Hei, sing duwe kuping rungokno, gak wedi syirik. Ojo ribut ambek kuburan ae. Ziarah kubur syirik, iki syirik. Rasulullah sudah mengatakan tidak ada syirik. Kami enggak takut umat saya itu syirik. Walakin akhafu alaikum antata idza busitat alaikum dunya fatatanafasuha mithla ma tanafasuha. Yang aku takutkan, kata Rasulullah, itu kalau umatku ini sudah mulai dibentangkan dunia. Ekonomi sudah dienakkan. Rakyat mulai seneng. Fatanafasuha mithla ma tanafasuha. Kemudian mereka berebut dunia lali akhirat. Masjid kosong. Nggih Pak, masjid kok. Saya pernah subhanallah waktu itu umroh, masuk ke satu masjid di Jeddah. Salat subuh niku Pak, montor api-api Pak. Sedan sing larang-larang niku lho Pak, sembahyang subuh kabeh. Ndek sukun sepeda ontel lali sembahyang subuh. Durung soge kok niki Pak, sik sepedaan pancal, wis subuhne lali. Lah niki wong-wong niku masyaallah montore Mercy, motor sembarang kali subuh lho berangkat. Wis soge gak lali, ambek salat 5 waktu. Naudzubillah, lha iki bondo bemo. Ya sik males saya sembahyang subuh. Ini kita belum apa-apa ini. Indonesia ini negeri yang makmur. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberi kemakmuran yang dimiliki oleh negeri kita ini macam-macam, negeri kita jadi maju, hati-hati. Rasul mengingatkan mal faqra akhsha alaikum, gak wedi sampean melarat. Kemelaratan itu bukan satu kehinaan, bahkan kemelaratan itu rumuz ataupun syiarul anbiya.
Nabi Muhammad Nabi yang melarat. Akan tetapi yang aku takutkan kalian dulu, cinta dengan dunia. Kekalahan umat Islam di perang Uhud, kenapa? Melanggar Nabi Muhammad dan hati condong kepada harta rampasan perang alias dunia. Nah ini Pak, hati-hati. Jadi kita jangan terlalu materialistis. Jangan tergila-gila dengan dunia. Dunia kita rebut, dunia kita cari. Bahkan umat Islam jangan melarat, soge-soge. Kenapa? Saya juga pernah dengar bahwa di Palestina itu dulunya umat Islam itu terjajah perekonomiannya dulu. Bahwa mereka itu tanah dibeli dulu. Tanah di kota itu mulai entek, daerah-daerah sing cedek alun-alun itu dituku kabeh. Sing biyen di alun-alun didekek nek ngene pojokan ngono lho. Sebelah kali berantas. Dadi nek banjir enak nguntalno nih, ngenceng. Umat Islam itu seperti itu. Datang orang-orang Israel, istismar investasi mereka. Sampai daerah-daerah yang mahal di dekat Masjid Al-Aqsa itu dibeli dulu, dibeli. Umat Islam, enak, ngenteni warisan tok ae wis. Akhirnya mereka terlena dengan harta yang mereka miliki, ini kerja. Setelah mereka kerja dan berhasil, mulai mereka sudah meminggirkan orang-orang muslimin dikuasai. Apa yang bisa mereka perbuat? Mereka beli. Makanya umat Islam juga seperti itu. Ojo nanggung-nanggung. Nek sugi-sugian nemen nek melarat mate oe wis. Dong kerja yo gak, dadi kiai yo gak ya. Jangan setengah-setengah. Umat Islam ekonomi dijaga yang bagus, satu dengan yang lainnya saling menolong, ta'awun. Insya Allah keberkahan akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita niat. Sebagaimana saya dulu pernah diperintahkan guru saya untuk niat. Di setiap majelis Ar-Ridwan ini tidak kita berdiri kecuali kita niat sebagai ansor pembela Imam Mahdi. Apabila datang di tengah-tengah kita Muhammad bin Abdullah Al-Imamul Mahdi Al-Muntadhar, maka kita berharap agar semoga kita jadi ansor pembela beliau. Amin ya rabbal alamin. Kalau beliau Imam Mahdi datang, sudah pasti Al-Quds dan Aqsa akan dikuasai oleh umat Islam. Maka itu insya Allah para hadirin, kaum muslimin muslimat, jamaah majelis taklim maulid wal maulid ar-ridwan yang dimuliakan Allah, ayo senantiasa kita hadir majelis sholawat, menuntut ilmu, dengannya kita menggembirakan hati Nabi Muhammad. Dengannya kita mempererat hubungan kita dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dengannya tidak akan ada yang mengusik kita. Dengannya kita senantiasa diberi haibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya ingatkan, jujur, saya ini kadang-kadang kalau konvoi itu bilang sama kru, lek konvoi ku digagalno ya apa, diwurungno. Wis gak usah konvoi. Langsung aja ke majelis. Akan tetapi subhanallah, masukan-masukan dari ikhwan kita mengatakan, Bib, nggak sedikit orang-orang itu yang ketika melihat konvoi daripada jamaah majelis taklim Ar-Ridwan, hati mereka itu terus langsung dalam keadaan goncang melihat umat Islam dan syiarnya, para pengidola Nabi Muhammad yang bangga dengan Nabi Muhammad, hingga mereka pun hadir di majelis ini, hingga mereka pun taubat di jalan Allah, hingga di antara mereka pun yang sampai masuk pondok pesantren karena bukan maulidnya, konvoinya. Dong konvoi ini lo ngono apa meneh maulide. Kalau mereka orang-orang bangga dengan dunianya, maka kita bangga dengan Nabi kita Muhammad. Kalau mereka mengidolakan orang tokoh-tokoh dunianya, kita membela tokoh kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Maka itu nggih para hadirin, ayo monggo senantiasa kita hadir dengan penuh semangat membela agama Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengannya kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan pertemuan kita saat ini insya Allah sebagai sebab pertemuan kita dengan Nabi Muhammad di telaga Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah manfaat bagi kita semua fid dini wal dunya wal akhirah. Dan akhirnya kita meminta maaf kepada segenap para dosen maupun yayasan
Universitas Kanjuruhan atas mungkin kekurangan dari pihak kami, tapi insya Allah ini adalah silaturahim yang baik di antara kita, dan kami berharap untuk mahasiswa Kanjuruhan menjadi mahasiswa yang mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاذرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الفاتحة.